tiba waktunya ngomongin maulid, sebenarnya sederhana, menumbuhkan kecintaan kita. Momentum itu luar biasa. Nggak usah kita berdebat. Ustadz, masjid ini nggak pernah ngadakan peringatan maulid. Esensinya apa? Hikmahnya yang paling penting. Dan jangan hanya berhenti sekedar memperingati, tapi nilai-nilai keteladanan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama. Kajian kita hari ini momen khusus di bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan bermanfaat untuk semakin kita mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tiada bandingan itu adalah Rasulullah yang maksum, sempurna. Siapapun di muka bumi ini pasti punya khilaf dan salah, tapi Rasulullah itu maksum, terjaga. Manusia agung itu Rasulullah adalah suri teladan terbaik yang kita tak asing lagi dengan ayat ini. Ayat yang sangat familiar, populer, ngetop. Betul? A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut berzikir kepada Allah. Yang pengen ketemu Rasulullah ya hari kiamat kelak menjadi ahli syurga. Makanya keteladanan beliau harus kita jadikan pegangan. Sesungguhnya Rasulullah itu makhluk yang sempurna, keagungan akhlaknya Allah abadikan di Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu ya Rasulullah itu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam surat yang ke-68 ayat 4. Para umat sekalian, perindu surga, pecinta ilmu, kira-kira kita sudah termasuk ya Rasulullah atau belum ya? Insya Allah ya. Jadi mencintai Rasul hukumnya apa? Wajib ya, wajib. Sebab risalah beliau itu untuk seluruh manusia. Kul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat di nomor 158. Kemudian dalil yang berikutnya adalah nggak asing lagi bagi kita. Ayat ini sangat populer, familiar, ngetop. Yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Quran surat Sabah surat yang ke-34 di ayat 28. Kemudian dalil yang berikutnya adalah nggak asing lagi bagi kita. Ayat ini sangat populer, familiar, ngetop. Yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Sebenarnya kalau ingin kita rinci, Rasulullah itu ahli segala ahli. Tapi saya nukilkan 5 poin ini, insya Allah sudah mewakili lah, karena ini yang paling penting. Pertama, Rasulullah adalah ahli tauhid. Kita selamat dengan tauhid, hidup dengan tauhid, wafat membawa tauhid. Dan kajian kita di kesempatan bulan lalu sudah kita bacakan tanda-tanda orang-orang yang meraih gelar husnul khatimah, yaitu di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya, yaitu orang mukmin yang di akhir hayatnya mengucapkan perkataan lafaz la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, itu sudah kita upload juga ya poin-poinnya. Jadi Rasulullah itu ahli tauhid. Ketika ditawari kedudukan, jabatan, harta, pendek kata gemerlapnya dunia oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasul tidak menerima. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya bulan dan matahari diberikan kepadaku, niscaya tidak akan kutinggalkan dakwah ini. Itulah yang luar biasa. Maka bagi kita sederhana, kalau ada orang-orang yang ingin menjadikan akidah kita dangkal, pegang saja satu ayatnya, inna dina indallahil Islam. Hari ini kan sedang viral tuh, ramai dibicarakan. Orang pandai, orang pintar berani mengatakan kalimat yang menakutkan. Semua agama baik dan benar. Na'udzubillah min dzalik. Jalan selamat itu hanya Islam. Bagi kita berinteraksi dengan orang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas ayatnya itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau pengen selamat berislam, tauhid nomor 1. Ini ringkasnya. Yang kedua, Rasulullah itu adalah ahli ibadah. Sudah dijamin surga. Tidak ada dosa bagi beliau di depan ataupun di belakang, tapi ibadahnya dahsyat. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja beliau menjaganya. Sehingga suatu ketika Aisyah bertanya pada beliau, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga, tapi sholat malammu itu hampir semalam suntuk. Kita semalam suntuk ngapain kira-kira ya? Padahal ayatnya jelas ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun paketnya apa, Bu? Tahajud, istighfar sampai kumandang azan subuh. Itu waktu yang luar biasa. Maka Nabi ketika ditanya Aisyah menjawab apa? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi sholat yang kita tunaikan, ibadah itu dalam rangka membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sujud hanya boleh untuk Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Jadi kalau ada syair aku bersujud kepada selain Allah, itu mengandung unsur kesyirikan. Demi cintaku padamu aku rela bersujud untukmu. Masya Allah. Terlalu. Gak ada, sujud hanya untuk Allah saja. Saat terdekat hamba kepada Rabbnya, saat sujud dia lakukan. Oleh karena itu ada kaidah, kalau kita sholatnya sendirian, munfarid, apalagi sholat malam, sholat tahajud, perpanjang sujudnya, nikmati sujudnya, mohon pada Allah, kemudian mohonkan doa yang terindah agar kita diberikan keutamaan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, doa agar diberikan husnul khotimah, diberi rizki taubatan nasuha sebelum datang kematian, agar dipautkan hati hanya pada agama Allah saja, itu dinul Islam. Allahumma ini as'aluka husnal khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lupakan itu. Apalagi sholatnya di malam sunyi senyap, ketika orang tidur lelap, bangkit dari sujud, istighfar, memohon ampun kepada Allah hingga berlinang air mata. Air mata penghambaan diri yang kita sudah sampaikan di kesempatan yang lalu, satu di antara 7 golongan tersebut. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Thayyib, ini ringkasnya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu ahli taubat. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa ini atubu fil yaumi atamarrah wa fi riwayatin 70 marrah. Wahai manusia, hendaklah kalian bertobat
maka sesungguhnya aku mohon ampun bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Di riwayat yang lain 70 kali. Kalau Rasulullah saja sekian banyaknya beristighfar, bagaimana dengan kita? Tentulah kita istighfar mohon ampun kepada Allah berapa kali? Sebanyak-banyaknya, tak terhingga. Ustaz, kan ada kaidah 100 kali menurut zikir pagi, zikir petang. Setelah hitungan ke 100 gak usah dihitung lagi, sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika kita berenang di lautan istighfar, pernah Bu berenang di lautan istighfar? Jangan cuma di kolam berenangnya, maksudnya menikmati istighfar ya. Itu luar biasa, Allah akan berikan keberkahan ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Quran surat Nuh, surat yang ke-71, ayat di nomor 10, 11, 12. Quran surat Nuh, surat yang ke-71, ayat 10, 11, 12. Boleh dibaca terjemahannya. Siapa yang mau baca? Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Ingin Bu ya? Berenangnya jangan di kolam, di lautan istighfar. Banyak manfaatnya istighfar itu. Selain kita diampuni Allah ya, karena kesalahan kita, juga manfaat lain bonusnya itu. Hujan yang lebat yang diturunkan, tambahan harta, anak keturunan, dan kebun-kebun yang luas, serta sungai-sungai yang mengalir. Benar ya? Resep bahagia, resep barokah itu adalah istighfar. Mohon ampun merasuk ke dalam jiwa kita, Allah berikan ampunan. Di ayat yang lain, alangkah luar biasa istighfar itu, mohon ampun, Allah ampuni itu. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa melakukan kejahatan, keburukan, kemudian menzolimi diri sendiri, bisa saja berbuat dosa, bisa saja zolim, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 110. Kemudian yang keempat, keutamaan Rasulullah itu adalah beliau ahli sabar. Sabarnya Rasulullah seberapa Bu ya? Seberapa sabarnya kira-kira? Sabarnya Rasulullah itu gak ada batasnya. Masya Allah. Bedanya Rasulullah dengan Nabi yang terdahulu itu sangat nyata. Kita membaca kisah para anbiya, kisosul anbiya, para nabi-nabi terdahulu. Di antara kaum-kaum yang melakukan kezaliman pada nabi-nabi tersebut mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman. Sebut saja kaum Ad, kaum Samud. Rajanya siapa? Raja Namrud. Raja siapa lagi yang paling zalim? Fir'aun. Dapat tuh azabnya langsung. Tapi Nabi Muhammad dizalimi tidak pernah mendoakan keburukan. Kenapa? Beliau rahmatan lil alamin. Bahkan mendoakan Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena mereka tidak mengetahui. Maka ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, tidak ada yang terzalimi, bahkan didoakan. Nah, ini yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Jadilah orang yang sabar. Kita sudah mengkaji keutamaan sabar. Kita sudah mengkaji keutamaan sabar dan sudah saya upload juga ya, kiat-kiat bagaimana agar menjadi orang yang sabar. Sabar dalam 3 perkara: sabar dalam taat, sabar menghindarkan diri dari maksiat, sabar menerima ketentuan Allah yang disebut sebagai musibah yang seolah-olah datang silih berganti tiada henti. Itu yang kita alami dalam kehidupan. Maka sabar itu luas tanpa
batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah sabar ini. Saya ulangi ya. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah sabar nih, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di mana sabarnya? Di musola Ikhlas atau sampai di rumah? Masya Allah. Kelihatan nih wajah-wajah sabar ini. Dalam segala cuaca sabarnya. Masya Allah. Yang kelima, Rasulullah itu adalah ahli takwa. Jadi takutnya Rasulullah hanya pada Allah saja. Takwa dimaknai adalah memiliki rasa takut kepada Allah, mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan warisan yang luar biasa. Takwa menjadikan pemiliknya pasti bahagia. Di dunia dapat pertolongan, di akhirat jalan ke surga dimudahkan, sekaligus menjadi pewaris surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Yang tahu boleh tunjuk tangan, Quran surat apa hadiahnya umroh. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Ada yang tahu? Quran surat ayat. Nah, besok sholat subuh di masjid, sholat Isra 2 rakaat hadiahnya umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Kan sudah punya ilmunya ya. Masya Allah luar biasa. Ada yang lahirnya 1963 di sini? Lahirnya 1963 ada nggak di sini? 1963 bukan. Ah itu dia inspirasi surga itu. Jadi ingat aja surat Maryam ayatnya 63, bahagia. Ustadz, bagaimana yang lainnya tahun 65 pas pecahnya PKI? Bu, perindu surga, pecinta ilmu, lahir kapanpun kalau bertakwa kepada Allah pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Jadi Rasulullah itu ahli takwa ya. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Semoga kita juga bisa memiliki gelar takwa. La'allakum tattaqun. Bahagialah ahli takwa. Mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencintai Rasulullah itu karena 2 alasan. Apa alasannya? Pertama, Rasulullah adalah manusia terbaik, sempurna dalam kepribadian dan sifat-sifat mulianya. Sebagaimana Allah sebutkan di Al-Quran sifat-sifat beliau itu pada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya di nomor 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka kita bisa berharap syafaat dari Rasulullah SAW karena kita umatnya. Umat Rasulullah itu dijamin dapat garansi surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku dia masuk surga, tapi yang mengingkariku dialah orang yang menolak untuk masuk surga. Masuk surga kok nggak mau gitu. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama karena beliau orang paling mulia, manusia super segalanya, manusia dahsyat, manusia luar biasa, manusia terbaik. Kalau sudah terbaik berarti nggak ada yang melebihi beliau.
Dan dalil-dalilnya sudah kita kaji di depan tadi ya. Di antaranya yang langsung fokus kita, rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Kemudian alasan kedua, karena kita ingin bersama beliau. Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Siapa yang kita cintai? Rasulullah. Alangkah bahagianya ya, minum di telaga haud dengan Rasulullah, nggak akan haus selamanya, masuk surga. Ini dia. Disebutkan dalam hadis Muslim yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidaklah beriman atau tidak sempurna imannya hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Tapi bukan cuma lip service ngomong cinta, harus ada pembuktiannya.